أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Karena di Yakun Nafis nggak disebutkan sholat khauf, Syekh Mustafa di sini menambahkan tata cara bagaimana sholatil khauf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Tatimmatun fi kayfiyati sholati fil khawfi. Tatimah menyempurna tentang kaifiyah cara sholat fil khawfi. Jadi kalau ada ibarat sholatul khawfi ay as-sholatu al-waqi'atu fil khawfi, sholat yang terjadi di saat khauf, takut, baik dengan sebab perang atau hal-hal yang lain, kama sayati bayan. Qala lis-salati 'inda al-khawfi 17 kayfiyatan. Tata cara salat khauf itu ada 17 cara. 16 minha waradat biha sunnatus sahihatu. 16-nya dari 17 itu disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih. Waradal Quran bi ba'dihha, cara yang lain itu disebutkan di Al-Quran. Wa illam yakun sharihan, walaupun tidak secara sharih. Wasabi'atu asyara, dan yang ke-17 itu disebutkan oleh Al-Quran secara sharih. Walam tarid biha sunnah, sementara sunnah tidak menjelaskannya secara sharih. Wahiyya salatu syiddatil khawfi, yaitu salat di saat syiddatil khawf. Qala ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa in khiftum, di saat jika kamu takut, farijalan, maka berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Tamam. Waqal wa qad ikhtara al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu min hadhihi al-kayfiyati arba'an. Imam Syafi'i dari 17 cara tadi, beliau memilih 4 cara. Ihda allati warada bihal Qur'anu tasrihan. Salah satunya beliau sebutkan yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara sharih jelas. Wa thalathatu mimma warada bihi sunnah. 3-nya itu sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Wa fi'luhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya salatu dzatir riqa', yaitu salat zatur riqa'. Dinamakan salat zatur riqa' karena terjadi waqa'ah, terjadi peperangan itu saat riqa' itu artinya membalut, menampal. Jadi di saat terjadi peperangan ini, Rasulullah dan para sahabat waktu itu dikatakan bahwasannya sebagian tidak memiliki ibil atau kendaraan di saat pergi berperang, sehingga mereka berjalan kaki sampai kakinya tuh lecet. Nah, di dalam perjalanan itu mereka membalut kakinya, disebut dengan riqa'. Ada kama warada di dalam hadis. Ada yang menyebutkan dzatur riqa' nama tempat terjadinya wuq'ah tersebut. Tapi yang paling munasabah dinamakan dzatur riqa' karena saat itu mereka laffu ala aqdami bawatinihim al-kharqa. Ini mereka lafu, menempel, membalut, ala aqdam, kaki-kaki mereka tersebut yang kharqa, yang pecah-pecah tersebut lubang dulu karena berjalan kaki. Maka disebut dengan salatu dzatir riqa'. Wa salatu batni nakhlin. Salat batni nakhlin dinamakan salat batni nakhlin karena batni nakhlin itu nama suatu daerah di Najd. Di Ghadafan nama daerahnya, Ghadafan di Najd.
maka dikasih namakan tempat tersebut. Wa salatu Usfan, demikian juga salatul Usfan. Usfan tersebut adalah qarya, suatu daerah qarya baina Makkah wal Madinah, terletak di antara Makkah dan ada binisbah yakni tasmiyah penamaannya. Wa ma'na ikhtiyari Syafi'i radhiyallahu anhu li hadhihi al-kayfiyyati thalathati annahu qassara kalamahu 'alayha wa bayyana ahkamaha. Makna Imam Syafi'i memilih 3 cara solat ini, annahu qassara, beliau hanya meringkas pembahasannya 3 tersebut, wa bayyana ahkamaha, dan menjelaskan hukum-hukumnya, liqillati ma fiha minal mubtilat, karena sedikitnya mubtilat di 3 solat ini. Solat yang 3 tadi disebutkan, di 4 solat tadi disebutkan. Nanti sama tambah satu lagi, syiddatul khauf, salat syiddatul khauf. Karena sedikitnya apa yang bisa membatalkan sholat itu, bisa kita lakukan sholat itu sedikit yang bisa membatalkan sholat. Sementara hal yang lain dimaafkan. Tapi banyak perbuatannya yang bisa menyebabkan batalnya sholat. Maka dipilih ini, wa li ighnaiha 'anil baqiyat, karena tidak terlepasnya yang lain dari sholat yang 3 ini. فعدم تعرضه لغير هذه الثلاثة من الكيفية الباقية ليس لبطلانها عنده لأنه صح به الحديث. Maka tidak ta'arud, tidak menyebutkan, tidak menjelaskan untuk selain 3 solat ini dari kaifiah solat yang lain, bukan karena batal solat yang lain. Bukan karena solat yang lain batal, bukan tidak sah menurut Imam Syafi'i. Tapi beliau kenapa memilih yang 3 ini saja? Karena di sini paling sedikit jika dilihat yang bisa membatalkan sholat. Sholat yang lain apakah membatalkan sholat? La. Karena ada hal yang dimaafkan nanti di sholat inda syiddatil khauf. Sama. Fal kaifiyatul ula salatul usfan. Cara yang pertama salatul usfan. Apa itu dia? Wahya an yaj'al al-imamul muslimina saffaini. Imam menjadikan muslim, orang-orang muslim itu menjadi 2 saf. Qabla dhalik, salat ini syuri'at fi sanatis sadisah minal hijrah. Disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Salat syiddatul khauf. Wa huwa baqin ila yaumil qiyamah, yakni syariah hukumnya itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Lianna ba'dal ulama yaqulun anna salat al-khauf mansukha. Sebagian ulama menyebutkan, ada yang bilang bahwasanya salat al-khauf ini telah dinasakh. Wa madhhabuna baqin, hukumnya sampai hari kiamat. Tamam. Salat yang pertama kaifiyatul ula salatul usfan wa hiya an yaj'al al-imamul muslimina saffaini. Imam menjadikan muslim, maksudnya makmum, menjadi 2 saf. Thumma yuhrimu bis salati bi jami'il musallin. Kemudian imam tersebut takbiratul ihram dengan semua orang tadi, 2 saf tadi. Wa yaqra'u wa yarka'u wa ya'tadilu bil jami'. Di situ membaca Al-Fatihah, surat seperti biasa sholat. Wa yarqa, kemudian ruku'. Wa ya'tadil, kemudian i'tidal bil jami' dengan semuanya, dengan 2 saf tadi. Tamam? Baik. Fa idza sajada ma'ahu safful awwal. Apabila imamnya sujud, maka sujud saf yang pertama bersama imam. Wa dhalla saffu tsani waqifan liyahrusa sajidin. Sementara saf yang kedua walla, tetap berdiri, waqifan, tetap berdiri untuk menjaga saf orang yang sujud. Tamam. Tatasawwar. Fa idza atamma al-imamu was-safful awwalu sujudahum wa qamu taqaddama as-saffu tsani alladhi kana yahrus. Apabila imam telah sempurna dan saf awal juga telah sempurna sujudnya, waqamu, kemudian mereka berdiri, taqaddama as-saffu tsani,
Saf yang kedua di belakang tadi maju. Saf yang jaga tadi maju. Wa ta'akhkhara as-safful awal, saf yang pertama mundur. Gimana caranya? Dibuka sedikit. Di antara saf itu dibuka sedikit, maju. Baik. Fayasjudul mutaqaddimun sajdatay raka'atil ula. Yang maju itu sujud dua kali. Tamam? Boleh? Terus salat dua saf tadi kan, jadikan dua saf. Saf yang pertama sujud dengan imam. Sujud dengan imam. Yaqra, yarka, ya'tadil. Ya kan? Kemudian sajada, man sajada, saf awal dengan saf yang belakang jaga. Saf yang belakang, saf yang kedua jaga. Jaga orang yang sholat depan. Waqamu, kemudian mereka berdiri, saf yang awal, saf yang akhir maju. Saf yang depan saf yang maju tadi itu sujud dua kali. Tamam, yang belakang jaga. Kalau itu praktek ada talent banyak. Apa? Gimana? Tamam. Wa fi raka'ati tsaniyah apa? Nah, kan saf yang kedua belum sujud. Isma'u. Dengar. Saf yang pertama, dua saf. Imam menjadikan dua saf. Imam di depan, dua saf. Salat seperti biasa. Sampai di i'tidal dua saf ini ikut imam. Begitu imamnya sujud, saf yang pertama sujud sama imam. Saf yang kedua enggak sujud. Mereka jaga orang yang sujud. Sampai berdiri, berarti kan dua kali sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Berdiri saf yang awal. Yang ini masih di mana? Belakang. Di mana dia yang belakang? Di rukun? I'tidal. Belum sujud dia yang belakang kan? Maju dia saf yang kedua nih. Saf yang pertama mundur. Sujud saf yang tadi maju tuh, yang belakang jaga. Imam tak bisa sujud dulu. Ya? Imam tak masih dalam sujud. La, imam qamu fa idza atammal imam wa saful awal sujudahum wa qamu. Kemudian berdiri. Paham? Taib wa fi raka'ati tsaniyati, di rakaat yang kedua yaqra'ul imamu wa yarka'u wa ya'tadilu bil jami'. Di rakaat yang kedua demikian juga imam membaca Al-Fatihah surah, kemudian ruku' wa ya'tadilu bil jami', kemudian i'tidal semuanya. Fa idza sajada, apabila imamnya sujud, sajada ma'ahu alladhi harasu awalan. Kemudian sujud orang-orang yang tadi di saf pertama. Wa waqafal baqun lil harasa. Sementara yang lain, saf yang satu lagi itu berdiri. Thumma idza jalasal imamu, kemudian apabila imamnya itu duduk, wa man sajada ma'ahu litasyahud, dan orang yang duduk bersama imam, sajadal harisun, orang yang jaga tadi di saf keduanya itu sujud. Wala yaqul imama fi tasyahud, kemudian mereka menyusul imamnya di tasyahud. Fayatimul imamu tasyahuda bil jami' wa yusallim. Kemudian imamnya menyempurnakan tasyahud, semuanya menyempurnakan tasyahud dan salam. Berarti yang rakaat kedua itu yang ikut sujud imam itu yang tadi jaga di awal. Nah, Jadi dia posisinya bukan di belakang lagi, langsung ngoper. Ya. Wadah. Wa'lam annahu yajuzu an tusalla salatul usfan bi kayfiyatin khamsin ukhra. Boleh kita salat usfan ini itu dengan 5 cara yang lain. Bagaimana? Fal kayfiyatul ula mithlu kayfiyatus sabiqah. Caranya sama, lakin la yataqaddamu safu tsani wa la yata'akhkharul awal. Saf yang kedua enggak
nggak maju. Saf yang pertama nggak perlu mun. Wal kayfiyatu tsaniyah an yasjudal imamu fi raka'atil ula bi saffi tsani. Imamnya sujud di rakaat pertama bersama saf yang kedua. Paham? Berarti yang sujud siapa? Saf yang kedua, bukan saf yang pertama. Wa yahrusul awwalu. Kemudian saf yang pertama menjaga. Berarti nggak ikut sujud. Summa yata'akhkharul awwalu wa yataqaddamu tsani wa yasjudu hadzal muta'akhkhiru ma'al imami fi raqati tsaniyah. Kemudian maju yang kedua, kemudian yang mutaakhir itu sujud bersama imam di rakaat yang kedua. Wadih hadza? Sama aja, tinggal diubah-ubah. Tamam. Wal kayfiyatu tadam mislu kayfiyati tsaniyah, sama seperti ghaira annahu la yata'akhkharu saful awal. Saf yang pertama tidak wala yataqaddamu tsani, yang kedua tidak maju. Tamam. Baik. Warabi'atu an yahrusa saffun wahidun faqad jami'al musalli. Cara yang keempat, hanya satu saf saja yang menjaga orang-orang yang salat yang lain. Wa yasjudul baqi fi raq'atil ula fi raq'ataini al-ula wa tsaniyah. Sementara tadi yang jaga yang baqi itu sujud di 2 rakaat pertama dan yang kedua. Sama. Wal khamisatu an yahrusal muslima firqatani 'alal munawabah. Sawa'un kanata min saffin wahidin aw saffaini wa sawa'un ma'a taqaddumin aw ta'akhkhurin aw la. Yang kelima, 2 firqah, 2 kelompok itu menjaga orang-orang yang salat 'alal munawabah. Bergantian. Baik saf yang pertama atau dua-dua saf. Baik maju atau tidak. Atau satu maju satu mundur ataupun tidak. Baik, hada muhim. Wa syurutu sihhati salatil usfan arba'atun. Jadi cara salat usfan ini itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kaunul qitali mubahun. Peperangannya itu adalah peperangan yang mubah. Fa in kana ghaira mubahin, maka jika peperangannya bukan peperangan yang hukumnya mubah, ka'an qatala al-bughatu ahlal adli, seperti misalnya al-bugha, pemberontak itu memerangi ahlal adli. Ahlal adli adalah pemerintah resmi. Au qatala qatta'ut tariqi ahlal qafilati, atau apa namanya, yang di tengah jalan, perampok, begal. Perampok yang di tengah jalan, qatta'ut tariq itu yang perampok itu memerangi ahlal qafilah, orang yang sedang lewat, yang membawa dagangan. Baik, di kondisi seperti ini fala yajuzu lahum fi'lus salati bihadhihi al-kayfiyah wala bighairiha min al-kayfiyatil atiyah. Dia tidak boleh salat dengan cara ini dan cara-cara yang lain. Intinya tidak boleh salat khawf. Wa an yakuna al-'adu fi jihatil qiblah. Syarat selanjutnya, musuh itu di hadapan kiblat. Kalau enggak ada faedah kita jaga kan di belakang dari saf yang kedua yang jaga. Musuhnya di depan. Jadi saf yang belakang tadi kenapa dia enggak sujud? Untuk menjaga musuh, melihat musuh. Sama poten. Maka ke arah, kalau musuhnya di arah saya nanti kalau musuhnya di belakang, di kiri, di kanan, bagaimana cara sholatnya? Tamam. Wa alla yakuna bainal aduwi wal muslimina ha'ilun min sajarin aw jibalin yamna'ul muslimina min ru'yatil adu. Tidak ada di antara musuh dan kaum muslimin penghalang berupa pohon atau gunung yang bisa melihat musuh. Yang keempat, ayyakuna fil muslimin kathratun bihaitsu yuqawimu kullu saffin al-aduwa. Syarat yang keempat, muslimnya itu banyak, di mana setiap saf tersebut yuqawim, bisa muqawamah, bisa melawan. Setiap saf itu bisa melawan musuh. Baik, fal muradu bil kathrati ayyakuna jami'ul muslimin mithlahum fil adad. Maksud banyak, muslim
dan musuhnya tersebut sama dalam hitungannya. Bi ayakuna mi'ataini wal kuffaru mi'ataini mathalan. Misalnya kaum muslimin 200, kafirnya kaum kafir yang lagi kita perangin itu juga 200. Masalah. Fa idza shalla bi ta'ifatin wa hiya mi'atun tabqa mi'atun fi muqabalati mi'atil adu. Jadi kalau satu kelompok tadi kan dibagi dua tadi. Saf satu sama saf kedua kan? Baik. Fa idza shalla bi ta'ifah. Kita katalah salat dengan satu taifah, jumlahnya 100. Yang sisa 100. Jumlah 200, sisa salat 100 lagi sisa. Nah, itu bisa untuk memerangimu. Wa hadza aqallu darajah fakta. Tamam. Kenapa disyaratkan kasrah? Karena kalau nggak kasrah, bisa kita sholat musuh serang nggak ada yang mukawamah, nggak ada yang bisa memerangi. Ada kaifiyah yang pertama. Wal kaifiyatu tsaniyatu salatu batni nakhli. Wa hiya ay yakuna al-'aduwwu ghaira fi jihatil qiblah. Musuhnya itu tidak dihadap di arah kiblat. Ya, ini boleh jadi di kanan atau di kiri atau di belakang. Au fi jihatiha, atau di arah kiblat, tapi wa bainahu wa bainal muslimina satirun yamna'ul muslimina min ru'yatihi. Atau ada satir yang menghalangi antara muslim dan musuh tersebut. Bagaimana dilakukan oleh imam? Fayufarriquhum al-imamu firqatain. Imam membagi dua firqah, dua kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok itu berdiri di hadapan musuh. Wa firqatun yusalli bihimul imamu salata kamilatan wa yusallimu bihim. Satu kelompok salat sama imam secara sempurna, kemudian wa yusallimu bihim salam. Selesai salatnya. Thumma tadhhabu allati sallat lil wuqufi fi wajhil adu. Kemudian setelah selesai sholat, mereka pergi ke tempat musuh tadi. Wa ta'til firqatul ukhra fayusalli bihal imamu salata tamatan aidan. Kemudian sholat lagi dengan kelompok yang kedua secara sempurna. Wala farqa baina salati thunaiyyati wa thulathiyati wa rubaiyati fi hadhihi al-hala. Tidak ada beda baik sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dalam kondisi sama wadah. Ada mudah. Nanti dibagi dua kelompok. Satu jaga musuh di belakang, masalah musuhnya di belakang. Mereka sholat. Selesai mereka sholat, langsung ganti. Tamam. Wa yushtaratu li sihhati sholati batni nakhlin syartan. Ada 2 syarat di sholat ini. Yang pertama, kaunul qitali mubahan. Yang kedua, ayakuna al-'adu fi ghairi jihatil qiblah au fi jihatiha wa bainana wa bainahu satirun. Atau musuh di antara musuh tersebut bukan di arah kiblat, atau di arah kiblat tapi ada satir, penghalang. Wa yundabu an takuna al-firqatul harisatu muqawamatan lil 'adu. Disunnahkan al-firqah yang menjaga itu muqawamah, melawan, perang maksudnya. Jadi kan lagi sholat nih, firqah satu lagi sholat. Kan dibagi 2 kelompok tadi. Baik. Yang satu lagi sholat, yang satu lagi ini serang, muqawamah, perang. Biar apa? Menyibukkan ini kan, menyibukkan musuh kan. Sehingga ini sempat istirahat, sampai sholat. Lepas itu selesai sholat langsung ganti barikade, bom. Sama. Al-kaifiyatu tsalitsatu, kaifiyah yang ketiga, cara yang ketiga, salatu dzatir riqah, wa hiya an yaj'al al-imamu ay ghairuhu qauma firqatain. Seorang imam atau selain imam itu membuat suatu kaum tersebut firqatain, dibuat 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi lil harasa. Satu kelompok berdiri di hadapan musuh untuk menjaga.
wal firqatul ukhra yanhazu biha ila makanin la yasilu ilaihi fihi sahamul adwi. Firqah yang lain yanhaz, menjauh ke tempat yang tidak sampai panah musuh, yang tidak sampai senjata musuh. Beda kalau tadi yang kedua apa? Masih di tempat yang sama kan? Nah, kalau ini menjauh dari tempat tersebut. Baik. Thumma, di sini baru tafsilan. Thumma in kanatis salatu thunaiyatan. Kemudian jika solatnya itu 2 rakaat seperti kas-subhi atau ruba'iyatan maksuratan atau solat 4 rakaat yang dikasar. Shalla bihadzal firqati allati inhaza biha rak'atan. Kelompok tadi yang menjauh solat dengan imam 1 rakaat. Misal solatnya 2 rakaat, katakanlah solat subuh. Waktu subuh lagi terjadi peperangan, dibagi 2 kelompok. Satu menghadap kepada musuh, satu lagi pindah untuk solat, menjauh dari tempat tersebut. Firqah yang solat ini solat dengan imamnya 1 rakaat. Wantadhara al-firqatal ukhra fi qiyami raq'ati tsaniyah. Kemudian imam menunggu kelompok yang satu lagi di berdiri rakaat yang kedua. Tamam. Wa tufariquhu ta'ifatul ula bin niyyati wa tatimmu sholata li nafsiha. Mufaraqah dengan imam kelompok tadi yang pertama, kemudian mereka menyempurnakan solatnya sendiri-sendiri. Wa ba'da itmamiha salata tadhhabu ila wajhil aduwi lil harasa wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Setelah sempurna solat, mereka pergi ke tempatmu musuh untuk menjaga. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kemudian datang taifah tadi yang jaga, gantian. Paham? Oh, ghair wadih. Sekali lagi penjelasannya. Ada 2 firqah di dalam peperangan, dibagi 2 sama imamnya. Nah, yang satu jaga, yang satu lagi sholat. Jika sholatnya 2 rakaat, nah, kelompok yang lagi sholat nih sholat sampai rakaat pertama. Kemudian imamnya nunggu di rakaat kedua di berdirinya. Dah, makmumnya mufaraqah dengan imam. Kemudian sholat sendiri-sendiri. Selesai sholat, balik ke medan peperangan. Dah, gantian. Yang tadi pergi, imamnya masih di rakaat kedua. Tamam? Baik. Maka lanjutannya, wa ta'ti ta'ifatul ukhra, maka datang kelompok yang tadi yang lagi perang datang ke situ. Fatanwil iqtida'a bil imam. Kemudian mereka langsung ikut imam wa yusalli biha raka'at tsaniyah. Kemudian imam tersebut salat dengan kelompok tadi itu rakaat yang kedua. Wa 'inda julusihi li tasyahhudi taqumu biduni an tanwiyal mufaraqah. Di saat imamnya duduk untuk tasyahud, makmumnya berdiri dengan tidak niat mufaraqah. Wa ta'ti bi raq'atiha tsaniyah, kemudian salat rakaat yang kedua. Makmumnya kan tadi mesti rakaat pertama. Imamnya udah rakaat kedua. Di saat imamnya duduk di tasyahud akhir, makmumnya berdiri. Baik. Imamnya ngapain? Yang tadhiruhal imamu fit tasyahud. Imamnya menunggu di tasyahud akhir karena salat 2 rakaat. Fa idza jalasat wa tasyahadat sallama bihal imamu. Di saat makmumnya telah duduk dan tasyahud, baru imam salam bersama dengan mereka. Apa tujuannya? Litahuza fadilatat tahalluli ma'al imam. Agar kelompok ini mendapat keutamaan tahallul. Tahallul itu halal, maksudnya selesai dari
Salat bersama imam kama hazatil firqatul ula fadilatat taharumi ma'ah. Sebagaimana tadi kelompok yang pertama salat dengan imam dapat keutamaan takbiratul ihram. Coib, wadah. Kayaknya sholatnya harus disepakati dulu ya. Strategi, termasuk strategi. Ada kalau sholatnya 2 rakaat. Wa idza kanat shalat thulathiyah, kalau sholatnya 3 rakaat ka maghrib, shalal imamu bil firqati ula raka'atain. Wa antadhara firqata tsaniyah. Kemudian ditunggu kelompok yang kedua, imma fi qiyami raka'ati tsalisah wa hiya afdal. Adakala dia tunggunya di berdiri rakaat yang ketiga dan itu afdal karena qiyam mahallut tatwil, tempat yang panjang. Wa imma fi tasyahudil awal, atau di tasyahud yang pertama. Tsumma tufariqu hadhihi taifatul ula bi niyyah ba'da tasyahudiha ma'ahu. Kemudian mufaraqah taifah ini dengan niat sesudah tasyahud. Kemudian sempurnakan sholatnya sendiri. Kemudian pergi ke medan perang, datang kelompok yang lain, wahakadha, dan seperti itu seterusnya. Sama wadah ya? Sahal, mudah kan? Wahakadha, demikian juga sholat yang rubai. Itu di selanjutnya di sebelahnya soal rubai juga seperti itu. Sholat imam di bikulli firqatin raka'atain, 2 rakaat. Kemudian nanti setelah itu ditunggu, nanti ada yang mufaraqah, ada yang ditunggu di tasyahud. Sama wadah ya? Wa syurutu sihhati sholati dzati riqa' thalathatun. Syarat sahnya salat dzati riqa' 3. Yang pertama qaulul qitalu mubahan, peperangannya itu memang mubah. Ayakuna al-'adu fi ghairi jihatil qiblah atau fi jihatiha wa bainana wa bainahu satirun. Wadah hada? Tamam. Wa an takuna al-firqatul harisatu muqawwamatan lil 'adu. Kemudian firqah yang menjaga tersebut muqawwamah, sedang melakukan perlawanan terhadap musuh. Mana yang lebih afdal? Wa salatu dhatir riqa' bi kayfiyatiha afdalu min salatayil usfan wa batni nakhl. Salat dhatir riqa' itu dengan kayfiyahnya lebih afdal daripada 2 salat usfan dan batni nakhl tadi. Kenapa? Karena ijma' sahnya salat tersebut fil jumlah secara keseluruhan dunahuma. Tidak berarti yang usfan sama batni nakhl. Wa tusannu 'inda kathratina. Disunnahkan salat ini bisa jumlah kita banyak dalam peperangan. Kenapa? Dia kan berganti-gantian dia kan? Salatnya itu kan. Jadi salat selesai di rakaat pertama, kemudian mufaraqah, sempurnakan salat sendiri, datang kelompok yang lain seperti itu lagi sehingga enggak putus-putus. Dan tidak adanya perbuatan yang mukhalafah li salat. Mukhalafah fahish, mukhalafah yang buruk sehingga yang bisa membatalkan sholat. Kalau usfan sama batni nakhlin tadi itu ada jarak antara makmum dengan imam itu dua rukun yang panjang kan, batal sholat kan. Makanya kalau yang ini yang dhatur riqa' ini perbuatan itu ijma' sah sholatnya tanpa banyak hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Al-kayfiyatur rabi'atu, kayfiyah yang keempat, wahia salatu syiddatil khawfi, wahia takunu 'inda syiddatil khawfi. Salat syiddatul khawfi itu di saat sangat takut. Sawa'un iltahamal qitalu wa lam yatamakkanu min tarkihi. Baik iltaham yakni ishtadda. Iltaham kan menjadi daging, seolah-olah peperangan tuh berkecamuk sangat ishtadda. Iltaham tuh yang seolah-olah menjadi satu daging. Coba peperangan dulu, yang peperangan sekarang. Perang sekarang sungguh tidak adil, lempar bom, ya kan? Terkena warga sipil nggak? Kalau dulu peperangannya apa?
bertemu kan prajurit-prajurit. Jadi kalau ishtadda, kalau peperangan itu udah berkecamuk hebat, itu seolah-olah jadi satu semuanya. Iltiham, makanya disebut dengan iltahama, berkumpul semua, seolah menjadi satu daging. Jadi ishtadda, berkecamuk hebat. Makanya iltahama. Jadi inda syiddatil khauf, terjadi peperangan tersebut di saat anda sangat takut dan peperangannya itu udah berkecamuk hebat dan tidak mungkin kita meninggalkannya. Tidak mungkin kita meninggalkan lari dari peperangan tersebut. Baik. Aulam yaltahim, atau tidak istadda bi an lam ya'manu hujumul adwi law wallaw anhu aw inqasam. Lam yaltahim, tidak yashtad, tidak berkecamuk hebat, tapi tidak aman juga dari serangan musuh. Tidak aman dari serangan musuh. Law wallaw anhu, seandainya dia pergi dari situ. Au inqasamu, atau mereka berpencar, terpisah. Fayusalli kullu wahidin minal qaumi ala ayyi halatin tumakkinuhu min mashyin aw jaryin wa rukubin mustaqbilal qiblata aw ghaira mustaqbaliha. Kondisi seperti ini bagaimana? Maka mereka sholat ala ayyi halatin, dalam kondisi bagaimanapun yang mungkin bagi dia, jalan, lari, naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Paham? Lagi berkecamuknya perang tuh, masuk sholat zuhur misalnya, atau sholat asar, perang lagi berkecamuk hebat, nggak mungkin kan kita berhenti. Allah tebas dari belakang, ya kan? Bagaimana caranya? Sambil jalan, sambil lari, sholat, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Bagaimana melakukan ruku'ah? Wa yumi'u bi ruku'in wa sujudin ajaza anhuma. Isyarah, yumi, mengisyarakan. Ruku'nya, sujudnya mengisyarakan. Wa yaj'alu inhina'ahu li sujudihi akhfad. Dia jadikan inhina, yakni menunduk sedikit untuk sujudnya, akhfad, lebih rendah. Wala yuakhiru salata an waqtiha, dan tidak boleh takhir, mengeluarkan solat dari waktunya. Solat saking pentingnya dalam peperangan pun masih di gas terus. Tamam. Wa yu'adharu fi tarki istiqbalil qiblah li ajli adwi. Jadi dimaafkan tidak menghadap kiblat karena adanya wa fi amalin kathirin. Demikian juga perbuatan yang banyak. Harusnya kan banyak bergerak, batal sholat kan? Lagi-lagi sambil jalan, gimana kita sholat? Yu'adhar, dimaafkan. Ta'anatin, seperti misalnya ta'anatin itu adalah melawan musuh. Wa darbatin mutawaliyatin li hajatin ilaih. Pukulan-pukulan yang berturut-turut karena hajat. Wala yu'adharu fi siyah li 'adamil hajati ilaih. Tidak dimaafkan dalam berteriak karena tidak ada hajat. Nah, berarti kalau berteriak enggak dimaafkan. Yang dimaafkan hanya banyak gerak dan tidak menghadap walahu imsaku silahin tanajjasa bima la yu'fa anhu li hajatin ilaih wa alaihi alqada'u li nadrati 'udrihi. Boleh bagi dia untuk memegang senjata yang bernajis yang tidak dimaafkan karena adanya hajat. Tapi wajib bagi dia untuk mengqadanya karena nadir, jarang itu. Adapun najis yang ma'fu enggak apa-apa. Lagi perang, pegang pedang misalnya, terbang darah dikit ke badan kan, kena badan dikit, maafu, tak apa. Baik. Walahu salatu syiddatil khawfi fi kulli mubahi. Boleh bagi dia salat syiddatul khawf di segala hal yang mubah, qitalin, peperangan yang mubah, wa harabin min nahwi hariqin wasailin, lari dari semisal kebakaran
atau banjir, sabuk atau serigala. Sama ada salat syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu berarti salat kaifa amkan, ala ayyi halat, bagaimana kondisinya. Sama. Baik, wazi hada? Alhamdulillah. ثم قال حكم قضاء الصلاة. Hukum mengqada salat. Sebelumnya apa? Ada apa ada? Fi'lu ibadah fi waqtiha. Wa yang ada fi'lul ibadah, fi'lu mithlil wajibat atau fi'lu mithlil ibadah fi waqtiha li khalalin, karena adanya kekurangan, ghairal fasad, yang tidak fasad. Wal qada, al qada fi'lul ibadah fi ghairi waqtiha atau iqa'uha ba'da waqtiha, melakukannya dalam hukmu qada'is salat. Yajibu ala kulli mukallafin an yaqdiya ma fatahu min as-salawatil khamsil mafruḍah. Wajib untuk setiap mukallaf, laki-laki, perempuan, merdeka, budak, an yaqdiya, mengqada solat yang luput dari dia, sawa'un fatathu bi'udhrin au bi ghairi 'udhrin, baik dia tinggalkan solat tersebut dengan sebab uzur atau tanpa uzur. Hadisnya apa? An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata illa dzalik. Tidak ada kafarah illa dzalik, kecuali melakukannya. Hadisnya apa kata Rasulullah? Man nasiya salatan, orang yang lupa salat, falyusalliha, maka salatlah, idza dzakaraha, di saat dia teringat. Fala kafarah, tidak ada kafarah kecuali melakukan hal tersebut, harus dilakukan. Baik, hadisnya man nasiya, orang yang lupa. Kalau orang yang sengaja? Min babil aula, harus diqadha. Orang yang lupa saja wajib mengqadhanya, apalagi yang sengaja. Karena ada syubhat yang beredar, hadisnya man nasiya, atau wa fi riwayatin ukhra man nama, idza istayqadha, jika bangun, man nama, kemudian dia luput dari salat, idza istayqadha fa salat. Baik. Kalau yang sengaja, enggak tidur, enggak lupa, sengaja. Min babil aula, wajib mengqadha. Limadha? Karena dainullahi ahaqqun lil qada an yuqdiya. Hutang dengan Allah itu lebih utama untuk kita bayar. Wa yajuzu an yuqi'al qada'a fi ayyi waqtin tadhakkara fihi dhalikal fa'id. Boleh bagi dia untuk melakukan qada fi ayyi waqtin, dalam waktu apapun, di waktu apapun yang dia teringat solat tersebut. Walau fi waqtil karahah, walaupun waktu karahah, waktu yang makruh kita solat. Illa in tadhakkarahu fi waqti khutbatil jum'ah, kecuali jika dia teringat di waktu khutbah Jumat, fayamtani'u alaihi al-qada'u ila al-faragh min as-salah, maka tidak boleh dia mengqada sampai kapan? Sampai selesai dari salat Jumat.
telat baru bangun ya kan, lupa sholat subuh misalnya, langsung berangkat. Nah nanti dia sholat di masjid, rupanya khatib lagi khutbah, nah langsung duduk. Walau taraka salata sininan, seandainya seorang meninggalkan sholat bertahun-tahun, wa nasiya qadra ma fatah, kemudian dia lupa kadar berapa banyak yang dia tinggalkan, qada qadran yatayaqqanu ma'ahu, kemudian dia qada kadar yang dia yakin, anistaufa kullu ma alaih, dia qada kadar yang dia yakin yang bisa menutupi kullama alaih, segala sesuatu yang wajib bagi dia. Wala yujzi'uhu tarkul qada'i wal ityanu bin nawafil, maka tidak cukup bagi dia, maksudnya tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan qada kemudian melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah tidak bisa menutupi kewajiban. Caranya tetap harus kita qada. Tamam. Qada ini juga bukan termasuk orang yang meninggalkan dosa, wajib bagi dia orang yang meninggalkan sholat wajib bagi dia untuk mengqada. Caranya bagaimana? Dia qada sholat dia yang ditinggalkan. Baik. Itu hanya menggugurkan kewajibannya. Dosanya bagaimana? Tobat. Berarti bukan hanya dengan diqada, tapi tobat karena pernah meninggalkan sholat. Tamam, wadah. Thumma in kana fawatu salati bi'udrin ka naumin lam yata'addi bihi wa nisyanin lam yansha' an taqsirin lam tajbil mubadaratu bil qada' bal yundabu dhalik. Kemudian jika fawatu salah bi'udrin, luputnya salat tersebut dengan sebab udzur, ka naumin, seperti tidur yang tidak dia sengaja, atau seperti misalnya lupa yang bukan karena kelalaian, tidak wajib bagi dia mubadarah, segera untuk qada, bal yundab, akan tetapi sunnah untuk menyegera. Tahu bedanya kan? Bukan tidak wajib qada, tidak wajib mubadarah, segera mengqada, tapi sunnah menyegera. Wa man tayaqqada min naumihi wa qad baqiya min al-waqti ma yas'u al-wudu'a faqad fakama law fatatil faridatu bi'udrin fala yajibu qada'uha fawran. Maka orang yang bangun dari tidurnya kemudian masih tersisa waktu yang muat hanya dia lakukan wudu, sebagaimana orang yang luput solat dengan sebab udzur, masalan tertidur atau lupa, tidak wajib bagi dia mengqadanya fauran, segera. Tidak wajib, bal yundab. Jangan bangun tidur misalnya, wah subuh kelewatan. Apakah wajib segera mengqada? Tidak wajib, tapi sunnah. Wa in kana fawatu salati bi ghairi udrin wajaba alaihi an yubadira bil qada. Dan jika luput salatnya dengan tanpa uzur, wajib bagi dia untuk menyegera mengqada. Termasuk bi ghairi udrin, terlambat tidur, sengaja tidur di akhir biar lewat salat subuh. Bi ghairi udrin. Bangun tidur langsung mubadarah, segera salat qada salat subuh. Bi ghairi udrin, karena sengaja. Wa tajibu alaihi an yasrifa jami'a awqatihi lil qada. Wajib bagi dia mempergunakan seluruh waktunya untuk qada. Masalah ada orang tinggal salat sininan bertahun-tahun, thumma yatub, kemudian dia tobat. Nah, salat yang pernah dia tinggalkan wajib bagi dia untuk mengqada. Kapan dia qada? Ala ayyi waqtin, kapanpun waktunya boleh dia qada. Dan seluruh waktunya dia gunakan untuk qada. Ya, wa yahrumu an yasrifa zamanan walau yasiran fi ghairihi.
Tidak boleh dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang lain. Illa ma yattaru ilaihi min taqawutin wa naumin wa tahsili mu'nati man talzamuhu mu'natuhu. Kecuali sesuatu yang mesti dia lakukan, tarra, yang darurah, yang harus dia lakukan. Misal, min taqawutin, yakni mencari makan. Makan maksudnya. Makan, wa naumin, tidur, kemudian mencari rezeki orang yang wajib dia nafkahi. Tamam, boleh? Selain dari itu, waktunya dia gunakan untuk mengqadha semua salat. Wa yustasna min wujubin aw nadbil mubadarati bil qada sittu suwari. Dikecualikan dari kewajiban atau sunnah menyegera dengan qada itu ada beberapa suar, ada beberapa gambaran contoh. Yang pertama, idza khafa law ishtaghala bil qada an yafutahu ada'u salatil hadirati fil waqti. Jika dia takut seandainya dia lakukan qada, an yafutahu ada'u salatil hadirah, bisa luput solat yang sahibul waktu itu. Maaf, seandainya kita qada solat, maka solat yang waktu itu jadi solat qada lagi. Paham? Maka di saat seperti itu tidak wajib mubadarah. Berarti harus solat dulu. Masalah orang ingin qada tapi belum salat zuhur. Dia ingin qada solat subuh masalah. Tapi dia belum salat zuhur. Seandainya dia qada salat subuh dan salat zuhur dia ini keluar dari waktu, maka di kondisi seperti ini tidak disunahkan bagi dia untuk menyegera salat qada salat subuh. Salat zuhur dulu. Karena ditakutkan salat zuhurnya nanti keluar dari waktu, jadi lagi salat qada. Tamam, wadah. Bihaitsu yakunu law ishtaghala bil qada lam yaqdur ala iqa'i raka'atin min al hadirati fil waqti. Di mana seandainya dia lakukan qada, maka dia tidak bisa mendapat satu rakaat di dalam waktu. Sorry, wadah. والثاني إذا تذكر الفائدة بعد شروعه في الحاضرة. Yang kedua, dikecualikan dari wajib segera mengqadha jika seseorang teringat faidah solat yang belum dia qadha sesudah dia masuk dalam solat hadirah, salat yang waktu itu. Fayatimul hadirah, maka dia sempurnakan hadirahnya. Sawa'un dhaqal waqtu aw la, baik waktunya sempit ataupun tidak. Wa yundabu lahu ba'da al-ityani bil fa'idati an yusalliyal hadirata ri'ayatan litartib. Disunnahkan bagi dia setelah dia melakukan solat qadha tadi, solat faidah tadi, dia solat lagi solat hadirah. Kenapa? Ri'ayatan litartib, untuk menjaga tertib. Tamam. Masalan zuhur belum solat, kemudian solat asar, ketiduran dia waktu zuhur. Solat asar dia rakaat kedua solat asar, dia baru teringat, oh zuhur belum diqadha ternyata. Apa yang dia lakukan? Yutim, dia sempurnakan solat asar dia. Setelah dia selesai dari solat asar, qadha solat zuhur. Disunnahkan setelah dia solat zuhur, dia solat asar lagi, ri'ayatan litartib, untuk menjaga tertib. Tamam. Tsalits, idza qadara faqidut tuhuraini 'ala turabi fi mahalin yaghlibu fihi wujudul ma'i fala yaqdi bit tayammumi.
apabila faqid tuhurain, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, mampu untuk bersuci menggunakan turab, tanah, fi mahallin, di tempat yang sering ada air, maka dia tidak perlu mengqadha bit tayammum, dengan tayammum. Kenapa? Li'adamil fa'idati minas salati bit tayammumin haina idin, karena tidak ada faedah solat dia dengan tayammum itu. Paham permasalahannya? Faqid tuhurain, tidak punya dua alat bersuci, tidak punya air, tidak punya tanah. Tapi tiba-tiba dia mampu menemukan turab, tanah. Tayamum dia tayamum di tempat yang sering ada air. Yaghlibu fi wujudul ma. Tempat yang sering ada air, wajib enggak dia qadha salat? Wajib kan? Baik. Fala yaqdi bit tayammum, maka dia tidak perlu qadha dengan maknanya dia tayamum tadi itu jangan dia pakai untuk Kenapa? Karena nggak ada faedah dia sholat dengan tayamum itu. Paham? Inna salatu fi hadzal mahalli bi tayammum la tasqutu wujubul i'adah. Karena sholat di tempat ini dengan tayamum, tempat yang sering ada air, tidak menggugurkan kewajiban mengulang sholat. Amma idza qadara faqidu tuhuraini 'ala al-ma' aw 'ala turabin bi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma' aw yastawi fihi al-wujud wal faqdu tatahhara wa qada. Adapun jika faqidu tuhurain mampu mendapatkan air atau turab atau tanah di tempat yang sering tidak ada air, au yastawi atau sama, maknanya sama, ada dan tidak adanya air sama, sering di tempat itu. Baik. Tatahhara wa qada, bersuci dan dia qada, karena gugur kan di situ kewajiban ya. Ada makna orang yang tidak wajib menyegera mengqada. Yang keempat, idza fi rifqatin wa kulluhum urratun, jika di dalam satu kelompok, seseorang dalam satu kelompok besar, wa kulluhum urrah, semuanya telanjang, wa laisa lahum illa thawbun wahidun, mereka hanya memiliki satu baju, yusalluna fihi bitanawubi, mereka solatnya berganti-gantian dengan satu baju tersebut. Falamma tadzakkara al-fa'idata allati 'alaihi, di saat dia teringat dia ternyata belum solat fa'idah, solat yang dia tinggalkan, lam takun naubatu qad wasalat ilaih, sementara orang yang pergi untuk solat belum kembali. Fala yajibu 'alaihi an yashtaghila bil qada' hatta tantahiya ilaihi naubah, maka tidak wajib bagi dia untuk segera mengqada sampai kembali naubahnya, orang yang pergi tadi, yang menggantikannya. Paham tasawurnya? Baik. Masalan, di satu kelompok hanya ada satu pakaian. Dengan pakaian tersebut mereka berganti-gantian untuk sholat. Nah, di saat yang ada 5, misalnya ada 5 orang, bajunya satu orang pergi untuk sholat, yang 4 nih nggak memiliki baju. Di saat si satu orang ini sholat, dia teringat, lah tadi belum sholat lagi, belum qadha sholat. Harusnya apa? Kalau teringat langsung qadha kan? Segera qadha. Enggak mungkin dia qadha karena tidak ada pakaian. Bagaimana caranya? Dia tunggu kawannya nanti balik. Demikian juga yang kelima, idza kana fi rifqatin wa qad izdahamu ala makani ma'it taharah, apabila di suatu kelompok dan izdahamu, ramai orang di tempat air yang suci, kabirin wasamburin wahidin, seperti di sumur atau saluran, satu saluran saja. Wa kana 'inda tadhakkuril fa'idati ghairu mutatahhirin, dan di saat dia teringat solat yang belum dia qadha, dia belum suci. Fala yajibu 'alaihi an yashtaghila bil qada' hatta tasila ilaihi naubatu wa yatatahhar, maka tidak wajib bagi dia untuk segera qadha sampai dapat jatah dia. Naubah itu jatah dia. Wa yatatahhar, kemudian dia
Yang keenam demikian juga idza kana fi rifqatin izdahamu ala makani shalah, demikian juga jika dalam satu kelompok besar tadi itu izdahamu, ramai padat orang di tempat solat. Maksudnya dia tidak ada tempat untuk solat. Apakah wajib dia segera mengqadha? La. Hatta tantahi ilaihi naubah, sampai mendapat giliran dia. Baik. Tamam. Alhamdulillah. Terus. ثم قال خاتمة أسأل الله حسنها. Penutup. جرت عادة معظم أصحابنا تبعا للإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي أن يذكروا بعد باب الصلاة الخوف أحكام اللباس. Berlaku kebiasaan ashab, para ulama dari mazhab kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i, menyebutkan sesudah bab solat khauf hukum libas, hukum pakaian. Sebagian lagi menyebutkannya biasanya disebutkan ba'da babil Jum'ah. Kayak di kitab Fathul Mu'in itu biasanya disebutkan di bab Jumat, bisa menyebutkan sunnah menggunakan pakaian berwarna putih di hari Jumat. Kemudian disebutkan hukum libas di Fathul Mu'in. Wa ka'anna wajha munasabatihi anna kathiran minal muqatilina yahtajuna li lubsil hariri wan najsi lil bardi wal qital. Wajah munasabahnya itu kebanyakan muqatilin, orang-orang yang berperang itu membutuhkan menggunakan harir, sutra, dan baju yang bernajis misalnya karena dingin dan peperangan. Sutra itu jadi dia kalau kena pedang itu nggak langsung kena kulit, licin kainnya. Makanya nanti di peperangan itu boleh menggunakan sutra bagi laki-laki. Jadi kalau kena pedang biasanya nggak langsung kena kulit, licin dia. Sutra gitu. Sutra asli itu ya. Bukan sutra campuran, ditebas. Makanya nanti dibalik taib. Wa dzakarahu jam'un min al-ashab fil 'aidi wa huwa munasabun aidan. Sebagian ashab ulama yang lain menyebutkannya itu di bab Aid juga sesuai. Ini sesuai di bab Aid. Wa hasilul bab, kesimpulannya annahu yahrumu 'ala dzakaril balighil 'aqil isti'malul harir. Haram bagi laki-laki baligh berakal isti'malul harir, menggunakan sutra. Isti'mal, kalimat isti'mal umum, menggunakan. Maka lubsan, memakai. Awif tirasyan, iftirash itu menjadikan tikar, kasur, iftirash. Jadi tikar, kasur, awis tinadan ilaih, atau bersandar ke sutra tersebut, au tawasudan, yakni ja'alahu wisadah, jadikannya bantal. Tawasudan ja'alahu wisadah, jadiin bantal. Awis tidlalan, atau naungan. Au tadathuran, atau dijadikan selimut, tadathur. Bi an yaj'ala ala saqafin wa yajlisu tahtahu. Yani dia jadikan di saqaf, di atasnya, istidlal. Harir, sutra dia taruh di atas. Wa yajlisu tahtahu, atau dia duduk di bawahnya. Jadi sutra itu di atas ditaruh, kemudian dia duduk di bawah. Itu juga termasuk isti'mal. Wa in ba'uda anhu limazid irtifa'is saqaf. Walaupun jauh dari dia karena tingginya saqaf tersebut, yani sutra itu dijadiin seperti atap dia di atas, dia duduk di bawahnya. Walaupun ba'uda, jauh, irtifa, karena tinggi saqaf yang dia bikin dari sutra itu.
Wa kadza yahrumu 'ala an-nisa'i tazyinul judrani bih. Demikian juga haram bagi perempuan untuk menghiasi dinding dengan sutra. Wa ta'liquhu kasatairil abwabi wasyababik. Seperti dan menggantungkannya seperti penutup pintu dan penutup jendela. Ada warada hadis dari Nabi SAW an Hudzaifah menyebutkan Nabi SAW nahana Rasulullah SAW an syurbi fi aniyati al-dhahab wa fiddah wa lubsi harir wa dibaj wa an yajlisu alih, duduk di atas harir tersebut. Tamam. Jadi perempuan kenapa dilarang menghiasi? Karena boleh jadi nanti kesenggol sama laki-laki. Makanya haram bagi perempuan untuk menghiasi dinding dengan ada hadisnya memang yang menyebutkan larangan tersebut. Wal ulama qalu al-hikmah, yakni ailatun nahyi. Kenapa dilarang tersebut? Karena laki-laki yang menggunakan sutra itu fihi khulaya. Ada rasa kesombongan di situ, kebesaran khulaya. Kemudian yurithu syahamah. Syahamah itu sifat seperti perempuan. Jadi kalau laki-laki pakai sutra itu tidak mencerminkan kelaki-lakiannya. Seperti itu. Dan menyerupai perempuan haram. Makanya itu hikmah atau illah dilarangnya. Ada nas hadis yang warad tersebut. Baik. Wala farqa fil harir baina an takuna qazzan. Kemudian tidak ada perbedaan dari harir tersebut baik qazzan tersebut sesuatu yang qit'ah, yang potongannya tersebut dari dudah, ulat. Wa kharajat minun hayyah, kemudian keluar dari dia itu ulat yang lain lagi nanti. Au ibri saman wa huwa alladhi mata dauda fi, atau sutra yang mati di situ dudahnya. Ulat sutra tahu kalian kan? Ulat sutra. Wa hulla anha, kemudian nanti dia biasa dari ulat tersebut keluar benangnya. Ulat sutra tahu kan? Baik, tamam. Au dibaj tersebut wa huwa ma ghaluta min thiyabil harir, sesuatu yang tebal dari pakaian sutra tersebut, tebal. Au sundusan wa huwa ma raqqa minha, atau yang tipis. Wa mithalu dzakari fil hurma al khunsa ihtiyatan. Demikian juga khunsa juga diharamkan ihtiyatan, untuk berhati-hati. Baik. Ammal inathu, adapun perempuan, fala yahrumu alaihinna isti'maluhu mutlaqan, maka perempuan tidak haram menggunakannya. Uhillat an-nisa lubsu, dihalalkan. Uhillat lin-nisa al-lubsu harir. Ada hadisnya dikatakan bahwasanya memang dihalalkan harir, sutra tersebut bagi perempuan. Sama. Ustaz, idza zalatil ailah. Idza zalatil ailah. Namidis. Minum khamar enggak mabuk. Ada illah atau hikmah saja. Illa idza zuyinat bihi, kecuali baru haram bagi perempuan jika dia hiasi nahul judran kama marra. Sebagaimana disebutkan tadi. Perempuan menggunakannya mutlak tidak haram, terserah dia menggunakan bagaimanapun. Istidlalan, tasawudan, tadatsuran, jadiin selimut, jadiin pakaian, jadiin bantal, terserah, tidak haram. Jadiin baju, kecuali jika dia hiasi dinding tadi. Wa kharaja bil qawli al baligh as-sabi, berarti sabi walau murahiqan, walaupun murahiq enggak apa-apa menggunakan wala yahrumu ala walihi ilbasuhul harira, walinya tidak apa-apa untuk memakaikan dia sutra, baik di sawaun fi ayyamil a'yadi aw fi ghairiha, baik di hari Idul Fitri, Idul Adha atau lainnya. Wa kadza yajuzu ilbasuhu khulliyadh dhahab wal fiddah, boleh juga kita pakaikan si sabi itu
anak kecil laki-laki, Emas. emas dan Ya. mithlu sabi fi dzalik majnun. Sama dengan sabi yaitu majnun. Tamam. Fa in ju'ila al-hariru bitanatan li malbusin aw biharatan lahu harum. Maka jika dijadikan harir tersebut di tanah lil malbus, di tanah tu pakaian yang di dalam baju, di tanah batin baju, bihara itu luar baju yang terlihat, di tanah tu dalam, mayalil badan yang langsung terkena badan disebut dengan bitanah. Baju kita dalamnya ini bitanah yang kena badan, yang kena tubuh badan. Dihara itu luarnya. Bagian luar. Tamam. Boleh. Baik, kita jadikan harir tersebut bitanah di dalam baju sini, di dalam yang terkena kulit, atau bihara yang tampak di luar baju ini. Tamam, haram juga. Baik. Walau ju'ila baina bitanati thawbi wa diharatihi thawbu haririn jaza lubsuhu. Seandainya dijadikan di antara bitanah saub dan diharahnya baju dari sutra, boleh menggunakannya. Ini masalah pakaian. Ini kan di tanah yang terkena kulit, biharah yang luarnya yang terlihat. Di antara bitanah dan biharah itu ada di sini misalnya. Kita jahit seperti kain sutra. Sutranya tidak kena kulit kita, sutranya tidak terlihat di luar. Tamam? Paham? Berarti di antara baina bitanah sama biharah. Kita letakkan thawb min harir. Jazal usul. Boleh. Fayajuzu hasyu jubbatin, maka boleh hasyu. Hasyu itu isi dalam daripada jubah. Jubah di selah-selahnya tu ada isi, misalnya isinya tu dari sutra, dari harir, boleh. Wa mikhaddatin, bantal dalamnya tu kita isi sutra juga boleh. Au furushin atau kasur, boleh. Berarti hasyu tu kita isi bantal kan biasa kita isi dengan kapas kan, kapuk. Nah, ini kita isi sutra, boleh. Karena kita jadikan di antara bitanah dan bihara. Kenapa itu? Karena enggak di situ tidak laisa fihi khuyala. Tidak ada kebanggaan di situ, tidak terlihat dia. Eman. Wal murakkabu min haririn wa ghairihi ka qutnin wa kattanin yunzar fihi. Gabungan antara sutra dan selain sutra seperti misalnya kapas atau kain itu tafsir. Fa in zada waznul hariri haruma isti'malu thawbi kullihi. Jika lebih banyak sutranya, maka haram menggunakan pakaian tersebut semuanya. Wa inistawaya yaqinan jaza. Jika sama antara sutra dan selain sutra, boleh. Yakin, secara yakin kita sama jumlahnya. Baik. Wa in kana dhuhurul hariri akthar. Walaupun tampak sutranya lebih banyak, fal ibratu bil wazni la dhuhuri. Maka yang ibrahnya, yang dianggap adalah wazan, bukan yang tampak. Paham? Di pakaian masalah, kita katakanlah timbangannya pakaian tersebut, berapa berat pakaiannya? 1 kilo. Berapa gram? 500 gram. Yang penting tidak lebih berat, tidak lebih banyak sutra. Nah, wazannya tuh, beratnya tuh, jumlahnya tidak lebih banyak sutra. Walaupun yang terlihat lebih banyak sutra. Fal ibrah bil wazni, la bid dhuhur. Baik. Wa in naqasa waznul hariri an ghairihi jaza min babil awla. Jika kurang wazan harir tersebut, sutranya dari selainnya lebih utama boleh. Wa man 'alima 'adama tasawwi al-harir wa ghairihi wa shakka hal huma mutasawiyani aw ahaduhuma aktharu aw lam ya'lam shay'an wa shakka hal huma mutasawiyani
awil hariru akthar fa khilafun baina ramli wa bani hajar. Orang yang mengetahui tidak sama jumlah sutra dan selain sutra. Wasyakka, kemudian dia ragu-ragu, apakah sama atau salah satunya lebih banyak. Baik, ada surah awal. Atau dia tidak mengetahui, lam ya'lam syai'an, tidak, sama sekali tidak mengetahui. Kemudian ragu, apakah mustawi atau sutranya lebih banyak. Khilaf di antara Imam Ramli dan Ibn Hajar. Pada habal awal, Imam Ramli berpendapat ilal hurma, haram. Wasani Ibn Hajar ila halal, berarti menggunakannya wal wara'u la yakhfa. Wara' jelas. Bagaimana jelas? Tidak pakai dua-duanya. Pak, nanti kalau ragu, syak, tidak mengetahui mana lebih banyak sutra ataupun tidak, menurut pendapat Ramli haram. Ibnu Hajar halal, boleh kita pakai. Wal wara' la yakhfa, maknanya kalau orang wara' berarti tidak menggunakan. Wa yajuzu isti'malul hariri 'inda al-hajati aw ad-darurati. Boleh menggunakan sutra di saat butuh atau darurat. Bagi laki-laki. Famin asbabil hajah, termasuk sebab-sebabnya yang membolehkan lubsuhu lidaf'il hikkati, menggunakan sutra untuk menghilangkan gatal. Idza kana lubsu ghairil hariri yuaddi labitha idza'an lahu waq'u. Jika menggunakan selain sutra bisa menyakiti orang yang menggunakannya, sakit yang memang pasti terjadi. La tahtamil ada, tidak mungkin dihindari, pasti. Walaupun sakitnya tidak membolehkan tayamum. Karena ada pada masa Rasulullah, sahabat mengadu pada Rasulullah tentang rasa gatal tersebut. Kata Rasulullah, boleh memakai sutra. Atau nanti ada kumal, kutu, sayati. Kalau karena kulit, biasanya kalau gatal, kena kain yang lain juga dia makin tambah gatal. Bisa kena sutra lembut dia kan, dingin. Nah, untuk menghilangkan rasa gatal itu, meredakan rasa daf'i gatal tersebut, boleh dia pakai sutra laki-laki tersebut. Wa min hal qitalul mubah, termasuk sebab yang membolehkan menggunakan sutra, peperangan yang mubah. Idza lam yajidil muqatilu ma yaqumu maqamal hariri fi daf'i silahi anhu. Apabila orang yang berperang itu tidak menemukan sesuatu yang sama seperti harir, seperti sutra, untuk menghindar daripada senjata. Fi daf'i silahi anhu. Wa minha satrul aurah, termasuk yang membolehkan menggunakan sutra menutup aurat walau fil khulwah, walaupun di saat sedang sendiri. Idza faqada ma yustataru bihi, apabila dia tidak menemukan selain sutra untuk menutupi auratnya. Wa minha daf'ul qumali 'anil badani, untuk menghilangkan kutu dari badannya. In kana al-qumalu la yandafi'u illa bil harir, jika kutu tersebut tidak bisa hilang kecuali hanya dengan menggunakan sutra. Aw la yandafi'u bi ashala min lubsil hariri kadawain mathalan, atau tidak mudah menghilangkannya dari menggunakan harir seperti obat. Kalau kita pakai obat enggak seperti mudahnya kita menggunakan harir sutra. Fayajuzu isti'maluhu, maka boleh bagi dia menggunakannya. Wa in lam yaqtur kumal, walaupun tidak banyak kutunya. Wa minad darurati allati tubihu lubsal harir, termasuk yang membolehkan menggunakan sutra daf'u harrin wa bardin, menghilangkan rasa panas dan dingin. Haitsu kana kullun minhuma mudirran dararan, yang bisa menyebabkan darurah pasti. Wa illam tubih tayammum, walaupun hal tersebut tidak membolehkan tayammum. Wa minha fujiatul harbi,
perang secara tiba-tiba. Idza faqada ghairal harir, jika tidak menemukan selain Sutra. wala yumkinhu talabu ghairil harir, tidak mungkin mencari selain harir sutra waqta idzin, waktu itu. Yang terakhir, wa yubahu lahu min ghairi hajatin wala darurati, dibolehkan dengan tidak adanya hajat dan tidak pula darurat, an yabsuta ala furushil harir mindilan, dia bentangkan di kasur yang terbuat dari sutra mindil, tisu atau semisalnya, au nahwahu, atau semisal tisu, min ghairil harir, yang bukan sutra, wa yajlisu fawqahu, kemudian dia duduk di atasnya. Fa in khata nahwal mindil fihi haruma, tapi kalau dia jahit semisal mindil itu di kasur yang terbuat dari harir itu haram. Li'annahu kal bitanati haina itu, karena dia seperti bitanah. Sutranya jadi bitanah. Bitanah haram kan? Paham? Misalnya ada kasur terbuat dari sutra. Cara biar nggak haramnya gimana? Kita taruh sesuatu yang lain yang bukan sutra di atas dia, baru boleh laki-laki duduk di atas itu kan? Kalau kita jahit yang bukan sutra ke tempat sutra tuh, sutranya berarti jadi di tanah bagian dalamnya. Mindilnya masalah jadi di haramnya, sama dengan Berarti pitona di sini itu mutlak pitona, bukan pitona yang bersentuhan langsung dengan badan. Nah, di tanah sesuatu yang tidak terlihat tadi. Kemudian yang membolehkan wa an yutarriza bihi thiyaba, disulam dengan sutra tersebut baju disulam dengan sutra. Wa an yuraqqi'aha bihi, kemudian dia tempel dengan sutra. Idza kana gharadut tirazi war ruq'ati arba'ata asabi'i madmunatin fa'aqal, jika tujuan dari dia sulam dan dia tempel itu 4 asabi secara digabungkan, lebih kurang dari itu. Paham? Seandainya kita ingin tiras itu kita sulam. Jadi kita tenun, tahu tenun ya? Tenun di luar pakaian. Manusija kharijan minat nathiyab. Tiras namanya. Kita tenun dia di luar. Au yuraqi. Yuraqi itu ditampal, ditutupin baju dia, ditempel pakai sutra. Berapa banyak boleh? Tidak lebih dari 4 asabi yang madmumah, digabungkan, fa'aqal. Segini berarti kan? 4 asabi madmumah digabungkan. Bukan kita lebarin. Kita madmumah. Kalau kita ingin sulam sutra ke baju atau tarqi, kita tempel, tidak boleh lebih daripada 4 asabi. Tamam? Akal dari 4 asabi. Kenapa akalnya kok yang penting nggak aksar daripada, kenapa akalnya kok itu kok tidak, sepenting tidak lebih banyak daripada harir? Maksudnya? Ini kan akalnya kan asobe. Kenapa kok tidak paling sedikit itu, yang penting tidak lebih banyak daripada kain biasanya gitu. Kalau di sini kan yang tadi kan Ada yubah min ghairi haja. Yubah min ghairi haja. Yubah min ghairi haja. Boleh dengan tanpa haja. Kalau tadi yang penting nggak lebih banyak harirnya itu indah haja. Yang di awal tadi. Ya. Al-murakabu min haririn wa ghairihi. Tamam. Takutnya wa kita nih fa in zata waznal harir harama istimalu tau.
Nah, perbedaan tiras di sini itu ma yunsad. Baik, naqra udah. Wa tirazu huwa ma yunsaju kharijan 'ani thawbi thumma yurakkabu 'alaih ka ruq'ah. Tiras itu sesuatu yang ditenun di luar daripada baju. Thumma yurakkabu 'alaih ka ruq'ah. Bordir, tahu bordir? Nah, bordir bawahnya tuh tatarizul bil ibrah. Baik, kenapa di sini itu? Karena dia terlihat. Kita tenun. Tahu tenun kan? Iya. Karuqah sama kayak ruqah. Ruqah itu kita tempel. Sutra kita tempel. Baik. Kalau tatriz bil ibrah dengan jarum, bordir berarti kan? Tamam. Kalau tenun beda dia sama bordir. Tahu, pernah lihat orang jahit kan? Tenun beda sama bordir pakai jarum tu kan? Nah. Kaman yunaqqish sadra thawbi wa aktafahu bil ibrah wa khaytil harir. Seperti orang yang mengukir di depan baju dia atau di lengan dia dengan jarum dengan menjahit sutra tersebut, maka hukumnya seperti baju yang digabung daripada harir dan selain harir, selain sutra. Kalau lebih wazannya haram, wa illa fayah. Tamam. Bedanya berarti di mana? Di tenun sama dijahit. Kalau ditenun yunsaj itu terlihat dia. Paham? Kalau ruqa'ah ditempel terlihat ya kan? Iya. Tapi kalau ibrah dengan jarum itu kayak tadi hukumnya. Yang penting nggak lebih banyak daripada harir, daripada sutra. Tamam? Perbedaannya? Walau ta'addada tirazu aw tarqi'u jada haitsu lam yazid kullu tirazin aw ruqatin ala arba'ati asabi'. Seandainya banyak tiraznya, tenunannya, atau tarqi' tempelannya, boleh di mana tidak lebih dari tiap tenunan atau tempelan tersebut dari 4 asabi'. Walam yazid waznul harir ala wazni ghairihi, dan tidak lebih wazan harirnya daripada wazan selainnya. Kemudian yang membolehkan dengan tanpa hajat selanjutnya wa an yutarrifa bihi thawba. Dia jadikan sutra tersebut di pinggir-pinggir baju. Yutarrif itu ja'alahu tarfa, dijadikan di pinggir. Bi an yaj'alu ala tarfil qummain, dia jadikan di ujung lengan bajunya kan, kumnya. Wal jaib, kantongnya. Wal dhail atau belakang bajunya hariran, sutra. Wa yakunu dzalik biqadril hajah al-ghalibati li amsalihi, kadarnya itu sesuai kebutuhan pada kebiasaannya. Wa inzala ala qadri arba'ati asabi, walaupun lebih daripada kadar 4 asabi. Wa an yattakhidha azrar ath-thawbi min al-harir. Boleh lagi dia jadikan kancing baju dari sutra. Wa an yattakhidha khaytas subhati minhu. Dibolehkan juga dia jadikan khayt, benang daripada tasbih dia. Wa an yattakhidha minhu kisal mushaf. Demikian juga dia boleh menjadikan dari sutra kis, apa namanya, kantong Al-Quran. Wad darahim, kantong dari dirham. Wa alaqatul mushaf, tempat menggantung mushaf, talinya tu, alaqahnya tu. Wa ghita'u awani syarbi, penutup daripada wadah-wadah minuman. Boleh menggunakan sutra. Wa afta masyayikhuna talamidul Bajuri, kata Syekh Mustafa, guru-guru kami berfatwa, murid daripada muridnya Syekh Bajuri, bijawazi ittikhadi
zarri tarbushi minhu. Boleh menjadikan rumpai. Zur itu turbush tau turbush azhar tau. Turbush azhar kan belakangnya ada tali. Tali itu boleh kita jadikan talinya itu menggunakan sutra. Ithla khulaya fihi, karena tidak ada khulaya. Bijranil adat bihi, karena telah menjadi adah menurut Masyaikh Syekh Mustafa di sini, ma'adami mulaqatihi lil badan, dan tidak menempel dengan wa naqtafi bihadza sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli